damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di awal Maret ini kita terima firman Tuhan dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Hari Minggu yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan pada minggu info kapit, dan saya katakan pada minggu yang lalu di Taman Adias, barang siapa yang berinfo kapit, hidupnya tidak akan pernah terjepit walaupun di dalam penderitaan apapun, walaupun di dalam keterdesakan, keteraniayaan, penindasan. Tetapi orang yang berinfo kapit tidak akan pernah terjepit, karena dia selalu berseru kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan adalah jawaban hidup. Karena itu dia berseru kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan menjawab seruan. Coba kalau hal itu kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, tentu kita bisa merasakan dalam situasi apapun yang kita jalani, kita hadapi, dan kita terima, dan kita hidupi, hidup kita tidak akan pernah terjepit oleh hal apapun. Dan tidak ada istilah mau
menyelamatkan atau mempertahankan diri. Percaya atas panggilan, percaya atas suara panggilan dari Allah terhadap Abraham. Itu membuat dia memikirkan panggilan itu. Itu sebabnya dia memenuhi panggilan itu. Dan dia berangkat dan mengikuti panggilan itu. Walaupun ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak banyak pikir lagi untuk memikirkan negerinya, sanak saudaranya dan kediaman bapaknya atas panggilan Allah itu. Dia ikut dan dia mau ikut panggilan itu. Tapi kalau dia masih berpikir, memikirkan negerinya, memikirkan sanak saudaranya dan memikirkan rumah bapaknya, pasti dia tidak akan mau memenuhi dan ikut panggilan Allah. Karena itu dia menjadi berkat, masih beranak cucu, bertambah banyak dan menjadi bapa banyak bangsa. Apakah pernah itu terpikirkan oleh kita? Apa yang dilakukan dan dipenuhi oleh Abraham dalam panggilan itu? Karena itu tidak ada lagi kesempatan bagi iblis itu bekerja, menguasai. Tidak mampu lagi iblis itu merasuki kehidupannya untuk lebih banyak memikirkan hal-hal yang duniawi dan yang manusiawi. Kalau kita ditanya pada awal Maret ini dengan Injil kedua nas ini, manakah yang lebih banyak kita pikirkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita dalam 24 jam satu hari? Apakah kita lebih banyak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah, atau lebih banyak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan dunia? Coba kalau kita bayangkan saja sampai saat ini, sudah sejauh berapa waktu kita duduk di gereja ini, dari mulai jam 7. Terlalu sedikit kita berikan pikiran kita kepada Allah. Terlalu sedikit kita berikan waktu kita kepada Allah. Karena itu kita lebih banyak memikirkan yang manusiawi dan yang duniawi, tidak lagi yang rohani. Sibuk, habis waktu hanya memikirkan, bahkan stres, stroke, stop. Hanya karena lebih banyak memikirkan itu. Coba kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, apakah kita akan stres terus? Tidak mungkin. Karena itu kita telah memasuki minggu reminiscence. Ingat akan rahmat-Mu dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah Tuhan itu yang lupa akan rahmat-Nya dan kasih setia? Apakah Tuhan itu lupa untuk memberikan rahmat-Nya, kasih setia-Nya kepada kita? Kalau itu terjadi, Allah lupa akan rahmat dan kasih setia-Nya. Allah tidak peduli dan tidak mau memberikan rahmat dan kasih setia-Nya. Apa dampaknya bagi kita? Dan jadi apa kita? Apakah kita ada saat ini? Apakah kita bisa begini? Apakah kita bisa berbahagia kalau Allah lupa dan tidak mau memberikan rahmat rahimnya kepada kita dan kasih setia? Itu juga harus menjadi perenungan, meditasi bagi kehidupan kita.
hari demi hari. Untuk lebih mengacu, lebih banyak memikirkan. Kalau bisa balance. Jangan tumpang tinggi atau lebih besar. Lebih banyak kita memikirkan yang manusiawi dan yang dunia. Kan pendeta kita kan berada di dunia. Tentu lebih banyak memikirkan yang di dunia. Balance saja. Seperti apa yang dikatakan, pendeta yang teolog dan pendeta yang teologis, Kristen yang teolog dan Kristen yang teologis. Harus sesuai perkataan dengan perbuatan. Balance. Atau apakah manusia itu yang lupa atau tidak mau tahu tentang rahmat dan kasih setia Tuhan, yang selalu saban detik terjadi dalam kehidupan, tersampaikan kepada kehidupan. Apakah itu dilupakan atau tidak mau tahu atau bahkan sekali tidak peduli? Wah, mana mungkin, karena rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi hidup. Ini juga harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Karena itu sangat sulit dan berat untuk mewujud nyatakan tuntutan nas ini dalam kehidupan manusia. Bahkan umat Kristen sekali. Umat Kristen yang mengaku iman percaya serta Injil, apakah siap, mau, bersedia, rela menderita untuk kebahagiaan hidup kelak kekal? Apakah kita mau, rela, bersedia kehilangan nyawa karena Yesus untuk kehidupan kelak kekal? Apakah kita akan kehilangan nyawa kelak atau kekal? Tadi kita nyanyikan, ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagi. Apakah sudah damai jalan? Apakah sudah damai hatimu? Apakah sudah tenang pikiran? Kalau belum, tentu belum ikut dikau saja. Ikut dikau di sengsara. Apakah kita memikirkan hal ini? Ikut dikau di sengsara. Ikut dan menyangkal diri. Apakah kita sudah menyangkal diri kita? Ikut dalam kesucian. Aku ingin dikau. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, aku berbahagia. Atau kita juga katakan mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan ini harus menjadi statement kehidupanku selama dan sepanjang kehidupan saya. Siapapun manusia di dunia ini tentu tidak menghendaki penderitaan, kesulitan hidup, tantangan, harapan, keinginan, cita-cita manusia bagaimana berbahagia, bersukacita. Kalau orang Eropa mengatakan, cuma itu yang saya tahu bahasa Inggris, how to live a happy life. Bagaimana supaya hidup berbahagia? Kebahagiaan, kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan, kehormatan, kehebatan, kekayaan. Apakah segampang membalikkan telapak tangan? Apakah semua itu diraih tanpa pergumulan, tanpa tantangan, tanpa penderitaan, tanpa kesembuhan, dan juga waktu yang cukup lama dan panjang?
Tidak akan datang begitu saja. Penuh pergumulan, penuh dengan tantangan, bahkan penderitaan. Karena itu sering apa yang dikatakan, diajarkan, yang diungkapkan Yesus diartikan, diterima oleh orang banyak, bahkan murid Yesus sekalipun. Bahwa itu adalah pengajaran kekonyolan, kebodohan, hal-hal yang tidak membahagiakan, hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang tidak berdampak guna, bahkan yang tidak relevan. Hal itu menyebabkan kebanyakan manusia hanya memikirkan hal-hal yang manusiawi, yang duniawi, bukan apa yang dipikirkan dikehendaki oleh Allah. Bahkan kebanyakan manusia semakin mencintai, mempertahankan hidupnya dan menjadi batu sandungan, dan ikut saya satu di antara itu. Sering saya menyelamatkan diri saya, sering saya mempertahankan diri saya demi dunia, demi masa depan. Nomor 2 adalah Yesus. Tapi tidak foto-foto Yesus. Portidio do natar foto, do natar itu. Keterus terangan Yesus dalam pengajarannya tentang apa yang akan dialami, diterima Yesus, yaitu penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus ditolak dan dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Pengajaran yang tidak berterima, pengajaran kebodohan dan kekonyolan yang tidak relevan lagi pada saat ini. Yesus kan harus membuat tanda mujizat, berikan tanda mujizat itu. Yesus kan harus mengenyangkan orang banyak, dan sudah memberikan makan 4.000 orang, dan sudah memberikan makan 5.000 orang. Itu saja tugas Yesus. Karena itu kami mau ikut untuk itu. Tetapi untuk ikut dalam penderitaan dan dalam kesengsaraan, no way. Berpikir dulu, tunggu dulu. Kalau Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku dikatakan orang saya? Siapakah saya dikatakan oleh orang-orang di luar agama kita? Lalu Yesus bertanya, siapakah aku? Kamu katakan. Maka begitu hebatnya, spontannya, tegasnya Petrus memberikan kesaksian bahwa engkau adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa kesaksian yang demikian. Bahkan Yesus pun menamai dia, kau adalah batu maut. Tapi setelah Yesus memberikan pengajaran tentang apa yang akan dialami oleh Yesus, ini masih pengajaran yang pertama tentang apa yang akan dialami dan yang diderita oleh Yesus, dan akan ditolak, bahkan dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, tidak berterima dalam racun. Karena itu dia katakan kepada Yesus, Tuhan, Allah akan menjauhkan hal itu. Hal itu tidak akan menimpa engkau. Dia mau menghalangi. Dia seolah-olah solidar kepada Yesus. Dia seolah-olah prihatin kepada Yesus. Dia seolah-olah orang yang hebat, yang mau berani mati saat itu karena Yesus. Tetapi nyatanya tidak. Karena sesaat itu iblis bekerja. Iblis merasuki hati dan pikiran. Yesus tahu itu, maka Yesus marah kepada dia dan mengatakan kepadanya, "Enggaklah engkau iblis." Tapi melalui nas ini lebih banyak memikirkan hal-hal yang duniawi, memikirkan hal-hal yang badania, yang manusia. Tentu apa yang mau kita katakan, dan harus kita katakan, "Enggaklah engkau iblis." Kesetiaan dan ketidaksetiaan,
keinginan dan ketidakinginan, kemauan dan ketidakmauan untuk mau ikut bersama Yesus. Mana yang kita pilih? Ketidakmauan kan? Ketidakinginan kan? Atau ketidaksediaan kan? Atau kesediaan, atau keinginan, atau kemauan kita untuk memutuskan ikut bersama Yesus sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Apalagi kalau kita nyanyikan buku yang nomor 698. Nang godang aborsu sabagan doang mana saya bibuton aku Yesus saya mengenai. Apakah itu? Apakah tidak itu? Kita yang menentukan dan kita yang memutuskan. Karena hal yang dituntut bagi yang sedia ingin dan hal syarat yang mau ingin mengikut Yesus adalah menantang dirinya dan memikul salibnya. Bukan untuk mempertahankan diri, menyelamatkan diri, bukan tanpa beban. Kalau Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dunia bisa dimiliki dengan kemegahan dan kemewahan, kebahagiaan dan kenikmatan. Tapi apakah gunanya bila kerohanianku, hatiku, hidupku tidak dapat memegahkan, tidak dapat berbahagia dan tidak ikut menikmati kemewahan, kebahagiaan dunia yang kupikirkan dan yang kumiliki? Kalau kehilangan. Dunia bisa kita miliki, uang bisa banyak kita miliki, harta bisa banyak kita miliki, tetapi hanya satu saja yang paling penting, paling utama dan perlu di dalam kehidupan kita. Saya bisa punya segala-galanya Tuhan, saya bisa miliki segala-galanya Tuhan, tetapi saya Tuhan harus milikmu, harus ikut Engkau. Karena itu tidak bisa yang kita miliki itu menguasai kita dan merasuki kita dan menjadi iblis bagi kita dan menjadikan kita iblis. Bisa memiliki semua tuh Yesus, tetapi aku harus miliki. Aku harus ikut Engkau. Kaya pun aku Tuhan, hebat pun pangkatku Tuhan, orang ternama pun aku, terkenal, terhormat pun Tuhan, tetapi hanya satu, saya harus miliki. Apakah itu atau tidak itu? Menyangkal diri tuntutan bagi seorang murid yang mau ikut Yesus dan berbeda sekali dengan sikap dunia dan filsafatnya. Jagalah dirimu, peliharalah diri. Berhati-hatilah, kata Yesus. Tetapi kalau filsafat mengatakan berjuanglah untuk dirimu, majukanlah dirimu, perkuatlah dirimu, perhebatlah dirimu, makin pintarkanlah dirimu, makin perkayalah dirimu. Karena orang yang kuat dan orang yang pintar itu yang dapat menguasai dan yang dapat mengendalikan. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Karena manusia lebih cenderung memikirkan, mencintai, mempertahankan hidupnya. Menyangkal diri, mengosongkan diri tentu tidak lagi menurut keinginan, kemauan, kehendak, pikiran dirinya, tetapi menurut keinginan, kemauan, kehendak, dan pikiran Allah yang di dalam Yesus. Memikul salibnya dengan kerelaan, kesediaan, kemauan, ketulusan hanya karena Kristus. Apakah itu kesusahan, penderitaan, siksaan, bahkan kehilangan nyawa sekalipun? Memikul salibnya, mau memikul salibnya, bukan salib Yesus, salibnya. Bisa anakmu itu menjadi salibku.
Bisa jabatanmu itu menjadi salibmu, bisa kekayaan itu menjadi salibmu. Tetapi itu salib adalah tanda bukti ketaatan dan kesetiaan kita. Ikut Yesus. Sampai akhir hidup harus mengakui Yesus di depan manusia. Bukan menyangkal Yesus. Bukan malu terhadap Yesus di depan manusia. Tetapi menyangkal diri, memikul salibnya. Karena itu berbeda kata mempertahankan diri dengan menyangkal diri. Kalau mempertahankan diri lebih identik dan cenderung untuk menyelamatkan diri, memikirkan diri. Tapi menyangkal diri, mengosongkan diri, tentu dia menghadirkan kehendak, kemauan dan keinginan dan pikiran Allah di dalam kehidupan, di dalam Yesus. Bagi orang Farisi, tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, Yesus bukan kedamaian melainkan pedang. Karena itu Yesus ditolak, dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Cinta kasih kita kepada Yesus harus melebihi, di atas segalanya. Menyangkal diri dan memikul salib adalah kelayakan hidup sebagai Kristen. Dia tidak akan mau dan tidak akan pernah mempertahankan dirinya, bahkan mau kehilangan nyawanya sekali. Yesus tidak pernah berkata, menyampaikan, mengajarkan bahwa hidup orang Kristen yang percaya, yang mau ikut Yesus adalah hidup yang mudah, mulus, tenang, tentram, indah, aman, tanpa pergumulan, tanpa tantangan dan masalah hidup. Asal kita berdoa, percaya, bersama, berserah, ikut Yesus, semua akan beres. Tak ada masalah lagi. Karena jalan menuju kepada keselamatan, kemuliaan, kehidupan tidaklah gampang, tetapi penuh dengan tantangan, cobaan, permasalahan hidup. Syarat utama mau ikut Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Yesus tidak pernah mengobrol janji dalam pengajarannya agar orang banyak mau mengikut Yesus. Yesus bukan mau memperkenalkan kerajaan Allah dengan obral yang muluk-muluk, seperti ikan-ikan yang memperkenalkan produk-produknya yang lebih hebat, lebih canggih, lebih bermutu. Yesus tidak mengobrol janji tentang kerajaan Allah, bahwa hidupmu selama dunia akan tentram, damai, tidak menghadapi penderitaan, tidak dimusuhi. Yesus tidak pernah katakan itu, dan Yesus tidak pernah mengobrol janji. Kerajaan Allah bukan rendahan, sebagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu yang bisa menyesuaikan firman Tuhan dengan selera zaman, yang bisa menyampaikan, menyesuaikan firman Tuhan dengan selera manusia. Apakah firman Tuhan sesuai dengan selera zaman atau dengan selera kita? Ini harus juga kita pikir. Yesus tidak pernah katakan itu. Apakah kita telah sudah mau menyangkal diri dan memikul salib? Tentu siap dan mau ikut Yesus, dan lebih siap mau menghadapi tantangan, penderitaan dan cobaan. Ancaman tantangan yang paling berat bukan datangnya dari luar diri kita, tetapi juga dari dalam diri kita. Kalau kita baca dalam Matius 10 dari mulai ayat 30 dan seterusnya, ancaman dan tantangan yang datangnya dari luar diri kita membuat kita lebih cenderung memikirkan diri kita, menyelamatkan, mengamankan diri kita sendiri, mempertahankan diri kita sendiri. Tantangan demi tantangan boleh datang, menerpa, silih berganti. Penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan datang melanda hidup kita. Tetapi kita harus tetap tegar, kokoh, semangat dalam hidup kekristenan. Bila yang mau ikut Yesus, walaupun kita kecil, walaupun kita rendah, walaupun kita minoritas, tetapi semangat, suka, cita kita tidak akan pernah kecil, rendah dan minoritas, untuk menjadi berkat, karam dan terang dunia. Sebab tantangan, tekanan, penderitaan kita tidak akan pernah melebihi tantangan, tekanan, penderitaan dan salib Yesus. Tidak akan pernah melebihi. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi.
Firman yang Tuhan sampaikan kepada kami itu atas rahmat dan kasih setia Yesus adalah firman menguatkan kami, menempa model hati dan pikiran kami untuk tetap ikut bersama Yesus walaupun tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan kami hadapi, kami terima dan kami bersama Yesus yang telah mengalahkan penderitaan, menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap mau ingin ikut Yesus. Kami siap menyangkal diri, siap memikul salib kami, agar kami tetap bersama Yesus dan ikut Yesus. Dalam firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan rohani, menjadi kekuatan kehidupan rohani seluruh jemaat Tuhan HKBP Serpong. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan bagi kami para hamba Tuhan, keluarga dan anak-anak kami, dan bagi seluruh jemaat Tuhan dari mulai yang kecil sampai yang paling tua, agar tetap di dalam hari-hari kehidupan beroleh dan terima kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan. Melalui itu dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami dan melakukan kehendak Tuhan dan melanjutkan studi pelajaran perkuliahan dan segala sesuatunya menjadi berkat. Anak-anak yang kecil dapat bertumbuh di dalam kekuatan kesehatan. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak dan yang baik. Yang belum mendapat pasangan hidup, Tuhan akan berikan, tetapkan pada waktu untuk bersama-sama takut Tuhan, melakukan kasih dan damai. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan dan penatua Tuhan yang di dalam kelemahan. Tuhan akan berikan kesembuhan, kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan yang di dalam keadaan sakit, yang di rumah opname dan di rumah sakit. Tuhan berikan sukacita bagi yang di dalam kesusahan dan penderitaan. Jangan Tuhan tinggalkan jemaat Tuhan ini yang Tuhan telah tebus sesaat apapun. Tuhan selalu menyertai dan memberkati jemaat Tuhan agar menjadi berkat dan tetap hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan kuatkan seluruh panitia pembangunan yang akan melanjutkan apa yang sudah dirintis dan apa yang sudah terbaik dilakukan oleh panitia pembangunan dari awal. Tuhan perkenankan berdiri gerejamu HKBP Serpong ini, supaya takut akan Tuhan, bersama Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam kepanitiaan pembangunan, agar nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami tetap bersama bersatu, sehati sepikir bahu membahu, satu doa, satu tujuan, satu harapan kami, memuliakan dan memuji nama Tuhan melalui panitia pembangunan dan melalui pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gerejamu. Biarlah doa ini berkenan di hadapan Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan.